terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Shalom, selamat pagi semuanya. Masih kurang kedengeran. Shalom, selamat pagi semuanya. Ada sukacita pagi hari ini? Yang bersuka cita boleh senggol kiri kanannya terus bilang, itu saya loh. Mari sama-sama kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang manis, terima kasih buat kesempatan yang indah di pagi hari ini, sehingga kami boleh berkumpul Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Urapi setiap kami, supaya apa yang kami lakukan di pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh dipulihkan di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Di
menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita pujikan lebih lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari sama-sama bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut,
tiada ku gentar bersama denganmu, dan aku percaya. Serukan bersama-sama. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih. Boleh sama-sama melompat. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, membuatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, membuatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu, dan aku percaya. Haleluya. Masih semangat buat melompat buat Tuhan. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Siap melompat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tiada pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Semua tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Tuhan.
Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, serta kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu nyata bagi kami, pertolongan-Mu selalu ada bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut. Kami cukup percaya kepada firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kita pujikan bersama-sama. Pujikan pujian ini. Sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kau ku tinggikan Tuhan, Engkau dahsyat bagi kami, perbuatan-Mu ajaib selamanya. Kami percaya Engkaulah jawaban, Engkaulah Yesus. Terima kasih
kasih, Kau selalu sertai kami dalam hidup kami. Oh Yesus, ku tak takut, ku tak gentar, karena ada Kau bersamaku selalu. Ku rindu untuk selalu menyembah, bermazmur bagimu. Haleluya. Di dalam Yesus. Haleluya. Hosana dalam Yesus. Haleluya. Tak ada yang dapat gantikanmu dalam hidupku. Kaulah kekuatanku, Kau harapanku, hanya Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik selamanya bagi kami. Kami tidak bisa bilang Tuhan tidak baik, sekalipun mungkin keadaan hari ini yang kami alami berbeda dari apa yang kami harapkan. Tapi kami percaya ending atau akhir daripada keputusan yang Tuhan berikan buat setiap kami adalah kebaikan saja. Karena itu ajar kami kalau hari-hari ini kami Tuhan izinkan untuk berproses, ajar kami untuk kami fokusnya sama Tuhan, bukan masalah kami. Dan kami tetap setia kepada proses kami, menjalaninya dengan tabah, dengan sabar. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, itu juga karena anugerah-Mu saja. Tolong kami, untuk kami tidak ngomel terus, untuk kami tidak protes terus, baik dalam perkataan yang secara nyata atau dalam hati kami. Tapi biarlah setiap hari kami selalu dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jemaat sendiri boleh pujikan pujian ini.
saja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Dia. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Benar Tuhan, kalau Engkau sudah berjanji, Engkau pasti akan menggenapinya. Dan kami lakukan bagian kami untuk tetap setia Tuhan, mengiring Engkau, tetap setia dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami bisa beribadah dengan leluasa tanpa ada gangguan apapun. Ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat Betsy dan Longjang yang minggu lalu merayakan ulang tahun pernikahannya. Tuhan, kami bersyukur boleh melihat pasangan ini, dan kami percaya Engkau yang selalu memberikan anggur yang terbaik di dalam pernikahan mereka, sehingga pernikahan mereka bisa harmonis terus dan bahkan bisa menjadi teladan bagi anak-anak mereka, bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati pernikahan Betsy dan Longjang Tuhan, dengan berkat rohani maupun juga berkat jasmani. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk Rema yang sedang sakit. Engkau yang menjamah Rema, dan kami percaya Rema mengalami kesembuhan dan pemulihan. Dan kami sehati saat ini juga berdoa Tuhan untuk kondisi di negara kami dan juga di daerah-daerah lain yang hari-hari ini kami baca dan dengar dari berita begitu banyak mengalami bencana alam. Tuhan tolong mereka Tuhan, kuatkan mereka, hiburkan mereka, dan keluarkan mereka dari kondisi yang tidak enak ini Tuhan. Pakai orang-orang lain yang mampu untuk bisa memberikan bantuan, pertolongan untuk setiap saudara-saudara kami ini. Kami bersyukur kalau kami dalam keadaan yang aman, tidak terkena bencana apapun. Oleh sebab itu kami mau pakai situasi yang aman, terkendali ini Tuhan, dengan hidup sungguh-sungguh takut akan Engkau ya Tuhan. Kami mau tetap menjaga segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Saat ini kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang mengurapi kami, dan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih tim PAW. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Welcome home. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita mau baca sama-sama.
Ya, untuk saudara yang baru pertama kali beribadah di sini, saya ucapkan selamat datang. Kita senang ya saudara ada di sini ya. Puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Semua sudah dapat? Oh ya, di LCD juga ada. Kita mau baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi ya, dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Banyak orang suka sama firman Tuhan ini, tapi sedikit yang benar-benar mengalaminya. Kenapa? Karena banyak orang yang fokusnya hanya melihat kepada 2 kalimat. Yaitu kalimat yang pertama ciptaan baru, kalimat yang kedua sesungguhnya yang baru sudah datang. Dua-duanya ada kata baru di sana. Kecenderungan orang memang paling suka dengan yang baru. Baju baru, apa semua baru. Yang gak boleh adalah kalau udah menikah, istri baru, suami baru, itu nggak boleh ya. Tapi lebih dari itu, yang lainnya suka sama yang baru, betul? Nah, karena seperti itu, maka kecenderungan orang ketika membaca firman Tuhan ini hanya fokus kepada 2 kalimat tadi, ya. Nah, padahal ada kalimat lain yang juga harus kita perhatikan, harus menjadi fokus kita juga. Yaitu kalimat di situ tertulis yang lama sudah berlalu. Ini kalimat yang harus jadi fokus kita juga dari ayat ini. Kalimat yang harus kita perhatiin juga. Kenapa? Karena kalimat ini bahkan menurut saya harus lebih fokus bahkan sama kalimat ini. Kenapa? Sebab kalau kalimat atau 2 kalimat yang sering difokuskan yaitu ciptaan baru dan sesungguhnya yang baru sudah datang, ini adalah bagiannya Tuhan Yesus yang mengerjakan di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa jadi ciptaan yang baru, bagaimana yang baru itu bisa datang, itu 100% pekerjaannya Tuhan Yesus di dalam diri setiap kita. Nah, karena ini adalah bagiannya Tuhan Yesus, maka sudah pasti beres, udah pasti oke, dan udah pasti tuntas. Karena yang mengerjakan adalah Tuhan Yesus. Namun kalimat yang menjadi bagian kita yaitu yang lama sudah berlalu, ini yang selalu jadi masalah. Karena bagian kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah betul yang lama itu sudah berlalu dari dalam hidup kita? Kita jangan senang-senang aja, ya ore firman Tuhan bilang kita jadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Ore. Pertanyaannya, apakah betul yang lama itu sudah berlalu? Dan kalaupun betul, apakah 100% berlalunya? Atau hanya sebagian yang berlalu? Di dalam terjemahan aslinya bahkan bukan sekedar berlalu ternyata. Di dalam terjemahan aslinya dikatakan yang lama sudah berlalu bukan sekedar berlalu, tetapi benar-benar berhenti, berakhir. Yang lama sudah berakhir. Yang lama sudah stop, sudah meninggal bahkan, sudah mati, sudah nggak bisa berlanjut lagi. Itu dalam terjemahan aslinya, sudah lenyap. Jadi kesimpulannya yang kita perlu tanya sama diri kita sendiri, apakah kita sudah mengakhiri dan memutus hubungan dengan semua kelakuan lama kita, dengan semua hidup lama kita, baik di masa lalu maupun di masa sekarang
yang mungkin masih kita lakukan? Itu pertanyaannya. Coba saudara bilang begini dulu, saya yang harus memutuskan, bilang. Saya yang harus memutuskan. Ya, kita harus memutuskan apa? Kita harus memutuskan apakah kita mau mengakhiri dan memutus hubungan kita dengan semua kelakuan lama kita, semua hidup lama kita, baik itu di masa lalu maupun di masa sekarang. Kitalah masing-masing yang harus memutuskan. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah belajar tentang Abraham, betul? Di mana sebelum Allah memberikan nama yang baru bagi Abraham, karena sebelumnya namanya Abram, dirubah dikasih nama yang baru Abraham. Sebelum Allah merubah dan memberi nama baru kepada Abraham dan memberi hidup yang baru kepada Abraham, ternyata Allah memerintahkan kepada Abraham untuk apa? Untuk segera pergi dari negerinya, pergi dari sanak saudaranya, dan juga pergi dari rumah bapaknya. Dan kita bisa temukan di kitab Kejadian 12 itu dikatakan lalu Abraham taat. Dan karena Abraham taat, maka Allah menggenapi janjinya. Abraham dikasih nama yang baru dan Abraham dikasih hidup yang baru. Sekarang kita mau lihat sebuah firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1, ayat 3, ayat 5, dan ayat 7. Ayat-ayat ganjil semua, saya akan bacakan buat saudara. Ya, Yohanes pasal 3, ayat 1. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang terakhir ayat 7, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Katakan amin. Yesus menegaskan bahwa pemuka agama sekalipun seperti Nikodemus harus dilahirkan kembali. Artinya apa? Artinya semua orang, apapun profesinya, apapun jabatannya, dari suku bangsa manapun, berapapun usianya, pria maupun wanita, pasti punya masa lalu, pasti punya kehidupan lama yang harus dibereskan. Ini maksud perkataan dari Yesus. Nah, perhatikan kalimat dilahirkan kembali. Apa maksudnya? Kenapa Yesus berkata harus dilahirkan kembali? Arti kalimat dilahirkan kembali adalah berarti hidup kita yang lama, coba bilang yang lama, harus dimatikan dulu. Baru bisa dilahirkan kembali, born again. Sebelum hidup lama kita dimatikan nggak bisa. Nah, harus dimatikan dulu, bukan sekedar setengah mati. Kalau setengah mati itu jadi zombie. Atau juga bukan sekedar pingsan, karena setelah selesai masa pingsannya maka akan hidup lagi. Banyak orang yang hidup lamanya itu enggak 100% dimatikan. Ya, cuma setengah mati, cuma pingsan. Banyak orang demikian, makanya enggak heran kalau di saat-saat tertentu masih suka tiba-tiba karena apa gitu masih suka ngomong kotor. Kalau di Jawa ini istilahnya meso gitu ya, nggak tahu meso itu artinya apa saudara ya. Pisau gitu, tajam, kotor. Jangan heran kalau ada orang tiba-tiba masih suka ngomong kotor, masih suka meso. Jangan heran kalau tiba-tiba pikirannya najis, pikirannya cabul, omongannya nyelekit,
Nadanya mungkin biasa sih, tapi kontennya, isi kata-kata itu selalu nusuk perasaan orang, bikin orang tersinggung. Jangan heran kalau ada orang yang seperti itu. Bahkan bukan hanya di situ aja. Tangan, tiba-tiba tangannya itu gampang sekali mukul. Atau banting barang, pintu ditutup dengan keras banting, jebret, atau ada barang dibanting. Mukul. Kaki dengan gampangnya tendang. Jangan heran kalau ada yang seperti itu, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Padahal udah lama bertobat, padahal udah dibaptis, padahal udah rajin ke gereja, padahal udah melayani Tuhan. Tapi tiba-tiba di saat-saat tertentu saja bisa meledak-ledak, bisa tiba-tiba seperti orang yang belum kenal Tuhan. Kenapa seperti itu, saudara? Orang yang seperti itu karena hidup lamanya masih belum mati atau dimatikan 100%. Hidup lamanya masih menjadi zombie di dalam hidupnya. Ada orang yang bercanda ke saya bilang gini, Pak, kalau orang yang seperti itu mungkin Pak, dulu waktu dibaptis itu mulutnya nggak ikut celup Pak, katanya gitu ya. Tangan sama kakinya juga tetap di atas permukaan air. Makanya tangannya masih suka mukul orang, tangannya masih suka ganggu orang, kakinya juga begitu, mulutnya masih waduh ngomongnya masih nggak enak semua. Itu perlu dibaptis ulang Pak. Khusus mulutnya aja yang dicelupin, tangannya aja, lalu kakinya aja. Saudara, coba saudara jujur sama diri sendiri. Siapa yang hatinya, di dalam hatinya saudara, kadang entah lagi gimana, tiba-tiba masih suka muncul hidup lama saudara. Saudara pasti tahu, orang lain bisa nggak tahu. Mungkin saja sekalipun itu masih suka muncul, saudara anggap remeh karena saudara pikir saudara tidak melakukan apa yang muncul itu. Hidup lama yang muncul di pikiran saudara, di perasaan saudara itu tidak saudara lakukan. Jadi saudara diamkan saja. Tapi coba jujur sama diri sendiri. Berapa banyak hal itu masih terus ada di dalam pikiran dan perasaan saudara. Dan sebetulnya itu tanpa saudara sadari itu mengganggu sebetulnya. Tapi saudara berusaha menenteramkan diri dengan udahlah gitu, berusaha melupakan. Tapi ya kadang-kadang masih muncul aja. Kenapa seperti itu? Sekali lagi itu tandanya bahwa ada zombie di dalam hidup saudara yang belum dimatikan 100%. Berhati-hatilah saudara, saran saya segera bereskan. Karena apa? Karena jangan sampai suatu hari zombie itu akan menggigit kita dan kita kena gigitannya, kita jatuh dalam dosa. Kita kembali kepada kelakuan kita yang lama, kita kembali kepada hidup kita yang lama. Nah Bapak Ibu, di ayat 5 tadi dikatakan seseorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya? Jadi ini hal yang sangat serius. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang seseorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh maka tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Air itu bicara tentang baptisan air. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, saya sarankan segera memberi diri dibaptis karena ini perintah dari Tuhan Yesus. Saudara jangan nunggu ada pengumuman, sebetulnya saya mau dibaptis kok nggak pernah ada pengumuman ya. Tidak akan pernah ada pengumuman, saudara tinggal ngomong sama Asyir, saya mau dibaptis, nanti kita atur waktunya untuk memberikan penjelasan detail lalu membaptis saudara. Itu bicara air. Tapi roh itu berbicara tentang memutuskan hubungan kita dengan iblis dan semua perbuatan-perbuatannya, termasuk hal-hal yang spiritual. Itu maksudnya. Jadi jangan berhenti hanya sampai tindakan dibaptis. Banyak orang berpikir, aku sudah dibaptis, selesai sudah. No,
Jangan berhenti sampai di situ, tapi lanjutkan dengan keputusan untuk memutuskan hubungan dengan hidup lama kita, dengan kelakuan lama kita, dengan segala sesuatu yang iblis pernah ajarkan dengan semua perbuatannya. Karena ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan, maka seharusnya kita sudah menjadi atau berubah identitas kita menjadi anak Allah. Anaknya Tuhan Yesus, bukan anaknya iblis lagi. Tapi seringkali permasalahannya kita masih bawa segala perbuatan-perbuatan yang dulunya sebelum kita jadi anaknya Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, mereka secara fisik keluar dari Mesir, mereka ada di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tetapi Mesir belum keluar dari hidup mereka. Maka di dalam perjalanan itu, segala tingkah laku mereka dan omongan mereka masih sama seperti ketika mereka ada di dalam Mesir. Dan itulah yang membuat mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Tepatlah yang Tuhan katakan kepada Nikodemus, seseorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, memutuskan semua hubungan, mengeluarkan hidup lamanya dari hidup mereka, mereka tidak masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi sekali lagi jangan berhenti sampai pada tindakan atau keputusan memberi diri dibaptis. Lanjutkan untuk benar-benar mengeluarkan kehidupan lama kita. Karena sesungguhnya setelah itu yang baru didatangkan, disediakan buat kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, hari ini kita mau melakukan bagian yang kedua itu. Makanya minggu lalu saya sudah bagikan formulir doanya itu. Karena apa? Karena hari ini kita mau memutuskan hubungan kita dengan iblis dan semua perbuatannya. Dan formulir yang dibagikan itu sifatnya untuk membantu masing-masing kita. Untuk apa? Supaya hidup lama kita nggak ada yang ketinggalan, yang belum kita bereskan. Ya saudara. Nah, bagi saudara yang belum isi, saudara bisa isi hari ini dan hari ini juga saya sarankan kita bereskan. Saudara yang mungkin sudah pernah isi, saya melihat beberapa yang minggu lalu nggak hadir, tapi pernah isi, hari ini minta lagi formulirnya ke Asyir dan lihat mana yang belum beres dari hidup lama kita. Jangan setengah mati tadi, jangan setengah dimatikan zombinya, tapi harus 100%, semuanya. Supaya tidak ada lagi bayang-bayang, supaya jangan lagi orang kaget lihat saudara yang kelihatannya rajin ke gereja, kelihatannya ibadah, kelihatannya sudah dibaptis, kelihatannya bahkan sudah melayani Tuhan. Tapi tiba-tiba ada kelakuan-kelakuan saudara yang membuat orang lain jadi syak, yang membuat orang lain merasa jadi saudara itu jadi batu sandungan. Itu bukan yang sering kali terjadi. Saya banyak jumpai. Ada begitu banyak orang yang ketika saya ajak untuk mengenal Yesus, ajak untuk beribadah, dengan jujur mereka bilang, maaf ya Pak, saya masih ragu untuk ke gereja, saya masih ragu untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh karena saya lihat istri saya kelihatannya waduh lebih banyak waktunya di gereja, tapi Pak kalau di rumah kelakuannya, aduh Pak kalau lagi di toko kelakuannya, aduh Pak kalau lagi ketemu orang kelakuannya, saya lihat anak saya, waduh habis waktunya katanya melayani di gereja, tapi tetap aja nggak nurut, tetap aja membantah kalau dia diomongin orang tua, tetap aja begini, tetap aja begitu. Di luar mungkin dinilai bagus sama orang, tapi di rumah saya tahu persis kelakuannya seperti apa. Ada banyak nada-nada seperti itu. Ada banyak orang Kristen jadi batu sandungan buat orang lain yang mau bertobat. Kenapa? Karena ternyata di dalam dirinya masih ada zombie tadi yang tidak mau dimatikan 100%. Dibiarkan begitu saja. Dan Tuhan tidak berkenan. Saya mau buka sekarang aja saudara, Lukas 15. Ayat yang ke-17, ini cerita tentang anak yang hilang, si bungsu dan si sulung. Pasti saudara tahu ceritanya. Tapi saya mau ajak saudara melihat bagaimana proses
si bungsu itu bisa kembali kepada bapaknya dan diterima, diampuni, bahkan diberi jubah yang baru. Di Lukas 15 ayat 17 demikian firman Tuhan berkata, lalu ia, maksudnya si bungsu yang terhilang ini, menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, hal yang pertama dikatakan ia menyadari keadaannya, lalu dia berani ngaku bahwa aku di sini mati kelaparan. Nomor satu yang harus dilakukan adalah pengakuan. Berani ngaku keadaan dirinya. Jangan malu, jangan takut. Iblis selalu membuat seseorang malu mengakui kesalahannya, malu mengakui keadaannya akibat dosa. Karena iblis tahu ketika seseorang mengaku, itu adalah langkah awal yang baru yang Allah sudah sediakan akan datang kepada orang itu. Iblis berusaha keras supaya yang baru hanya sekedar bacaan, hanya sekedar iming-iming, hanya sekedar mimpi, tapi tidak jadi kenyataan. Tapi si bungsu ini luar biasa memberi teladan buat kita. Dikatakan ia menyadari keadaannya dan dia katakan aku di sini mati kelaparan. Harus ada pengakuan, saudara. Harus ada pengakuan. Saya menilai salah satu liturgi di agama Katolik, menurut saya itu bagus dan harusnya bisa dicontoh di Kristen. Yaitu apa? Di mana di Katolik itu 24 jam harusnya siapapun orang yang kedapatan dia berbuat dosa, lalu dia sadar, dia bisa datang ke gerejanya, lalu dia bisa masuk dalam bilik doa untuk pengakuan dosa. Walaupun secara fisik sebetulnya untuk mengakui dosa itu tidak perlu harus pergi ke sebuah tempat. Tidak perlu lewat perantara, firman Tuhan menyatakan hal itu. Ketika Roh Kudus mengingatkan, stop, kamu sedang berbuat dosa, kamu harus bertobat. Maka saat yang sama harusnya kita langsung berdoa, kita datang sama Tuhan. Dan apa yang pertama kali kita lakukan? Mengaku. Jangan buru-buru minta ampun. Tepat seperti yang dilakukan oleh si bungsu ini. Dia mengakui keadaannya akibat dosa yang dia perbuat. Dia akui keadaannya yang mati kelaparan di sini. Bahkan untuk makan ampas atau makanan babi saja tidak ada yang mau kasih sama dia. Coba kalau kita ada yang ngasih ampas untuk makanannya babi, disediakan kita aja nggak mau makan kan. Dia ampas atau makanan babi itu aja nggak ada yang nyediain buat dia. Tapi dia mau ngakui keadaannya. Berapa banyak kita seringkali nggak mau ngakui keadaan kita. Kita malu, kita tutupi keadaan kita yang jelek, keadaan kita yang kita tahu ya aku seperti ini karena dosa, tapi kita nggak berani akui. Hari ini mari saudara harus ada pengakuan supaya yang baru dari Tuhan itu bisa datang atas kita. Selanjutnya apa yang dilakukan? Ayat yang ke-18 berkata begini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Setelah ada pengakuan, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kemudian kita minta ampun. Baru minta ampun setelah kita mengaku kita berdosa. Itulah yang diteladankan oleh si bungsu ini. Jangan buru-buru minta ampun. Lalu selanjutnya di ayat 20 bagian B dikatakan demikian. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Maka apa yang terjadi ketika kita mau mengaku dosa kita?
lalu kita datang dan kita bilang minta ampun Bapak, maka yang terjadi dikatakan Allah akan menerima dan mengampuni kita. Sederhana sekali yang Allah ajarkan. Masalahnya selalu di kita. Mau gak kita lakukan? Tapi hari ini, sejak minggu lalu saya memotivasi dan saya berdoa supaya saudara mau lakukan ini. Coba sekali lagi bilang begini, saya yang memutuskan. Sekali lagi, saya yang memutuskan. Nah, saudara, jadi saya mau ajarkan kepada saudara sesuai firman Tuhan, bukan ajaran saya. Apa yang akan saudara lakukan dengan formulir yang saudara sudah isi tersebut? Yang sudah mengisi, perhatikan yang sudah mengisi. Berdoalah dengan bersuara, minimal saudara dengar sendiri. Saudara gak usah pusingkan orang di kanan kiri saudara. Masing-masing fokus kok. Gak usah takut, aduh kedengeran, saya ngakuin saya pernah ini. Gak usah fokus ke sana. Perhatikan baik-baik ya. Jadi yang sudah mengisi, berdoalah dengan bersuara, minimal saudara dengar sendiri. Apa yang berdoanya gimana? Simple. Nomor 1 tadi apa? Akui. Jadi saya ambil contoh, misalkan di sini ya, ini saya ada formulirnya. Ambil contoh nomor 1 dikatakan di situ menyembah arwah orang tua, nenek moyang, patung, dewa atau benda. Katakanlah saya pernah memang lakukan itu, mungkin sampai hari ini alasannya apapun, disuruh orang tua, nerusin tradisi orang tua atau apapun lah, pokoknya saya melakukan ini. Atau ada yang sekarang sudah nggak lakukan, tapi dulu pernah lakukan ini. Mau iseng-iseng kek, mau apa kek, pokoknya pernah. Maka nomor 1 kita berdoanya apa? Tuhan Yesus, saya akui, saya mengaku, saya pernah menyembah arwah orang tua saya. Saya pernah menyembah patung berhala. Bahkan sampai hari ini saya masih melakukannya. Sesimpel itu saudara doanya. Nomor 1, saya mengaku. Kalimat itu yang harus menjadi pernyataan kita. Ya. Lalu yang kedua tadi minta ampun. Jadi setelah mengaku, saya mengaku Tuhan, saya pernah dan sampai hari ini masih menyembah orang tua saya di meja sembayangan. Saya masih menyembah patung karena disuruh orang tua saya. Tapi saya pokoknya masih lakukan itu, saya akui. Dan hari ini saya minta ampun Tuhan. Itu yang kedua. Lalu selanjutnya bukan berhenti di minta ampun, berjanji untuk tidak melakukan lagi. Dan saya berjanji Tuhan saya tidak mau melakukan lagi. Dan saya memutuskan hubungan saya dengan apa yang selama ini saya lakukan. Supaya menyembah arwah orang tua, menyembah patung berhala, menyembah benda-benda itu tidak ada hubungannya lagi dengan kehidupan saya yang sekarang. Selesai saudara. 1 poin. Kalau mungkin yang kedua misalnya di sini yang kedua ditandai adalah sembayang di kuburan misalnya. Ya lakukan lagi yang sama. Saya mengaku ya Tuhan, saya pernah sembayang di kuburan, di tempat-tempat yang dikeramatkan. Saya mengaku Tuhan saya pernah ke paranormal. Saya mengaku Tuhan saya pernah nonton video porno. Sampai hari ini kadang-kadang saya masih lakukan. Saya akui Tuhan saya pernah onani. Dan sampai hari ini kadang-kadang saya masih suka lakukan. Saya akui Tuhan, tapi hari ini juga saya minta ampun dan saya memutuskan hubungan saya dengan onani, dengan masturbasi. Saya putuskan hubungan saya dengan yang namanya nonton video porno. Saya putuskan hubungan saya dengan tindakan itu. Dalam nama Yesus. Itu saja yang perlu saudara lakukan. Lakukan sekali lagi 2 pernyataan ini terhadap masing-masing hal yang saudara kasih tanda dari formulir bantuan ini. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba ketika saudara lagi berdoa demikian, lalu Roh Kudus ingatkan tentang sesuatu hal yang nggak ada di sini, tapi Roh Kudus ingetin, loh di sini nggak ada, jangan lalu saudara abaikan. Ya saudara tinggal sebutkan, gak perlu juga ditulis, tapi saudara sebutkan, terima kasih Roh Kudus, oh engkau ingatkan, iya saya pernah apa misalnya. Saya akui Tuhan saya pernah lakukan itu, saya minta ampun dan saya putuskan hari ini dengan hubungan saya tidak ada lagi hubungan dengan tindakan itu. Saya pernah melakukan, saya akui saya pernah melakukan perjanjian darah Tuhan.
Saya pernah ke gunung A, gunung B, gunung C, lakukan perjanjian. Karena saya pengen kaya, saya pengen berhasil, saya pengen sukses, saya pengen punya anak, saya pengen begini, begitu. Dan saat itu ada perjanjiannya, kalau itu berhasil maka saya harus begini, harus begitu. Hari ini saya minta ampun dan hari ini juga saya putuskan hubungan saya dengan perjanjian itu. Dan perjanjian itu dibatalkan. Tidak ada lagi perjanjian tersebut mulai hari ini dalam nama Yesus. Kalimatnya seperti itu, saudara. Ya. Jadi lakukan hal itu untuk apa yang Tuhan sudah kasih petunjuk buat kita. Nah, setelah selesai, saudara tetap di tempat saudara saja sambil menunggu yang lain. Saudara nanti baca kitab Mazmur pasal yang 119. Saudara baca pelan-pelan sambil menunggu yang lain. Ya. Nah, ketika nanti sambil yang saya lihat semua sudah selesai, saya akan doakan secara keseluruhan peneguhan buat saudara. Nah, bagaimana untuk saudara yang tidak membawa atau tadinya berpikir tidak akan mengisi, tapi hari ini saudara memutuskan oke, mau, seperti tadi saya bilang bisa minta sama Asher, dan sementara yang lain sudah mulai berdoa seperti tadi saya ajarkan, firman Tuhan ajarkan, saudara bisa mulai mengisi mana ya. Dan lakukan seperti tadi. Bagaimana kalau ada dari antara saudara tetap mengambil keputusan, saya nggak mau Pak. Saya cuma mau sampaikan kepada saudara yang tidak meresponi firman Tuhan ini, pesan saya, camkan dan jangan sampai saudara ketinggalan. Itu saja yang saya bisa lakukan. Karena ini bukan ajaran saya, tapi ini firman Tuhan. Saya cuma menyampaikan. Pesan saya sekali lagi, camkan. Jangan sampai saudara ketinggalan. Itu saja. Saya nggak bisa paksa saudara. Tapi kalau saudara mau responi firman Tuhan ini, lakukanlah. Dan ini bukan antara saudara dengan saya, tapi antara masing-masing kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya setiap formulir yang sudah saudara isi, lalu saudara berdoa dengan pernyataan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, maka tidak perlu dikumpulkan. Apa yang saudara perlu lakukan? Saudara simpan baik-baik karena ini rahasia pribadi saudara. Tidak perlu ada orang tahu selain saudara dan Tuhan Yesus. Saudara simpan, dan seperti saya sudah tulis di bagian belakang di akhir, 2 bulan sejak hari ini, saudara keluarkan dari tempat simpan saudara, saudara mulai baca. Mana-mana yang hari ini saudara tandai dan saudara sudah memutuskan hubungan dengan hal-hal tersebut, 2 bulan ke depan saudara periksa apakah betul-betul sudah mati di dalam hidup kita, atau masih setengah mati, atau justru masih hidup benar-benar dalam diri kita. Nah, 2 bulan ke depan saya akan layani saudara secara pribadi. Ketika saudara dapati dari 10 yang saudara kasih tanda hari ini, 10 sudah saudara bereskan. Loh, kok masih ada 3 ya 2 bulan kemudian, kok rasanya saya masih 3 hal itu masih nempel dalam hidup saya. Saudara tinggal kontak kami, kita bikin janji dan kita bantu untuk membereskannya. Sesimpel itu saudara. Dan saya berdoa sungguh-sungguh saudara benar-benar mengalami hidup yang baru, diberi nama yang baru, diberi hidup yang baru seperti Abraham. Karena semuanya itu sudah Tuhan Yesus sediakan. Ya. Ada 3 ayat terakhir yang saya akan bacakan sebelum kita akan mulai untuk doa ini. 3 ayat terakhir di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia, Yesus, menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sangat serius Tuhan Yesus dengan perkara ini. Kenapa? Karena saya bisa rasain sesungguhnya Tuhan Yesus Bapa kita itu udah sangat kebelet untuk apa? Memberi nama baru buat saudara dan saya. Untuk memberi hidup yang baru. Karena sekali lagi yang baru sesungguhnya sudah datang. Tapi Dia gak bisa memberikan itu. Karena istilah saya nih, ilustrasinya,
Kita nggak mau copot baju lama kita. Kita mau terima baju yang baru, tapi baju yang lama nih nggak mau dicopot. Kalau saudara baca kelanjutan kisah anak yang hilang, si bungsu itu, ketika diterima, dirangkul, dipeluk, dicium sama bapaknya, lalu saudara akan baca di ayat selanjutnya, dia nyuruh pegawainya untuk ngambil jubah yang baru, dipakaikan. Di dalam konteksnya sebetulnya tidak langsung didobel, enggak. Saudara bisa bayangkan saat itu dia datang dari tempat peternakan babi, baunya kayak apa, kotornya kayak apa. Maka sebetulnya dalam konteks saat itu yang dilakukan adalah si anak bungsu ini dimandiin, dibuka, mohon maaf ditelanjangi, yang kotor dibuka semua, baju jasmaninya dibuka semua, lalu dimandiin, disabuni, dibersihin, jadi harum, jadi bersih, jadi wangi. Setelah itu dikasih jubah yang baru, yang wangi juga. Sehingga tidak tersisa lagi bau bekas kandang babinya tuh nggak ada. Sehingga ketika dia jalan kemanapun, ada orang lewat tidak akan berkata, aduh bajunya cakep-cakep, bajunya cantik, bajunya bagus, tapi sayang bau kandang babi, udah nggak ada lagi. Tapi kita orang Kristen seringkali apa? Kita mau yang baru dari Tuhan, tapi yang lama masih kita pakai, bau apeknya, bau kotornya, dan segala sesuatu yang jelek masih nempel di badan kita. Kita ambil yang baru, kita pakai, dari luar kelihatannya cakep, dari luar kelihatannya cantik, dari luar kelihatannya rohani. Tapi soon or later, cepat atau lambat, bau busuk yang di dalam itu akan keluar dan merusak jubah yang baru. Sekali lagi tidak heran dan jangan heran ketika kita temui ada orang Kristen yang udah lama bertobat, wah terkenal, hebat begini, dan segala macam. Tapi tiba-tiba kelakuannya seperti orang yang belum kenal Tuhan. Kenapa? Karena jubah yang lama belum dilepas. Hari ini apa yang saudara akan lakukan? Saudara melepas jubah yang lama. Saudara telanjang di hadapan Tuhan. Bukankah formulir ini seperti sedang menelanjangi kita? Tapi jangan takut, jangan malu, jangan tertipu oleh bisikan setan. Karena setelah kita ditelanjangi oleh kebenaran firman Tuhan, kita dikasih jubah yang baru, kain lenan yang halus, yang lembut, yang harum dan yang wangi. Dan sungguh itulah kita baru bisa disebut ciptaan baru. Ya, amin. Oke, saya akan berdoa mendahului. Setelah berdoa, saya minta tolong MP3 bisa dinyalakan. Sementara MP3 dinyalakan, saudara bisa fokus melakukan yang tadi saya sudah sampaikan dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Engkau sebegitu perhatiannya kepada kami yang ada di sini. Tuhan, banyak orang di luar sana tidak memperhatikan kami atau kurang memperhatikan kami. Tapi Engkau memperhatikan kami, karena kami semua di sini besar, kecil, tua, muda, pria, wanita, dari segala latar belakang apapun. Dan kami semua yang dikhususkan hadir hari ini, karena ini juga tidak disiarkan secara live streaming. Kami percaya dan kami imani, kami adalah umat pilihan-Mu, dan Engkau begitu memperhatikan kami karena Engkau begitu kebelet Tuhan untuk membersihkan hidup kami, membuat kami wangi, dan Kau beri jubah yang baru, bahkan Kau sematkan cincin di jemari kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami responi firman-Mu dan berbicaralah di hati kami. Hamba-Mu berdoa buat semua umat Tuhan di tempat ini. Hamba sangat terbatas, hamba bisa sampaikan sampai di sini saja. Roh Kudus, Engkau yang bergerak bebas di hati dan pikiran serta perasaan semua telinga yang mendengar di ruangan ini. Engkau yang bekerja, Roh Kudus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu bisa, yang sudah mengisi bisa mulai berdoa. Ya, setel MP3-nya. Nanti kalau sudah selesai langsung baca Mazmur 119 ya. Yang nggak punya formulir bisa angkat tangannya, nanti bisa dikasih. Dari barat
Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi Haleluya. pelanggaranku. Bagi saudara yang tidak meresponi firman Tuhan, saudara bisa buka Alkitab di HP saudara, saudara bisa baca Mazmur 119. Kau melemparkan dosaku. Yang sudah pernah mengisi, seperti tadi saya bilang, saya sarankan saudara baca lagi formulir tersebut. Saudara minta formulirnya, saudara tandai bagian mana yang ternyata belum mati di dalam hidup saudara. Jangan sisakan, jangan ada zombie di dalam hidup saudara. Haleluya. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima Ingat saudara bahwa yang harus memutuskan adalah diri kita sendiri. Siapapun di luar kita tidak punya hak apapun. Kalau nanti saya mendoakan saudara, saya juga tidak punya hak apapun untuk memutuskan saudara dari semua perbuatan saudara. Saya hanya meneguhkan saja. Tapi yang harus melakukan adalah diri kita sendiri. kau beri, pulihkanku. Berdoa sungguh-sungguh, akui, minta ampun, putuskan hubungan. Akui, minta ampun, putuskan hubungan. Akui, minta ampun, putuskan hubungan. Haleluya. Jangan ada yang disisakan. Ada bisikan di hatimu, nggak apa-apa, itu kan cuma sekali, itu kan dulu waktu masih kecil. Jangan ada yang disisakan. Akui saja di hadapan Tuhan dan minta ampun dan putuskan hubungan. Kau ingat lagi pelanggaranku. Ada beberapa dari antara saudara-saudara ragu-ragu. Saya pernah nggak ya, ini orang kaitan sama orang tua. Apakah orang tua pernah lakukan atau enggak? Ketika saudara ragu-ragu akan hal itu, tidak ada salahnya. Tandai saja itu. Dan akui, minta ampun, putuskan hubungan. Tiada kau pergi Sehingga tidak ada celah bagi si jahat iblis untuk di kemudian hari mengintimidasi saudara. betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
akui, minta ampun, putuskan hubungan. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau Haleluya. pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu. Jangan keraskan hati ketika Roh Kudus sudah mengingatkan, ketika di hatimu merasa sesuatu akan satu hal saja, segera akui, segera minta ampun, dan segera putuskan hubungan. Udah lama Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, Jangan sampai terlambat. pengampunan yang Kau beri. Bagi saudara yang sudah selesai, buka Mazmur 119. Saudara pelan-pelan baca itu. Pasti nggak akan selesai membacanya. Saudara nanti bisa lanjutkan di dalam saat teduh saudara sehari-hari. Tapi mulailah baca sungguh-sungguh di Mazmur 119 itu. Baca dengan sikap hati yang baru. Baca dengan sikap hati seorang anak, anaknya Tuhan Yesus. Camkan baik-baik firman Tuhan Mazmur 119 itu. Karena itu adalah warna dari seorang anak Tuhan. Supaya yang baru itu benar-benar melekat menjadi bagian hidupmu. Haleluya. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
Apakah masih ada yang belum selesai berdoa? Kalau ada bisa megang tangannya, nggak apa-apa, ditunggu. Semua sudah selesai? Mengakui, minta ampun dan memutuskan hubungan, sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, MP3-nya bisa dimatikan. Saya undang semua bisa bangkit berdiri, tim musik bisa maju ke depan. Kita sama-sama sebelum tutup, kita nyanyikan lagu tadi ya, sejauh timur dari barat. Engkau membuang dosaku. Kita nyanyikan sama-sama. LCD bisa dinyalakan juga. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Ya benar Tuhan, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan suara yang lebih tinggi lagi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan, tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri,
pulihkanku. Sekali lagi, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya. Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa kepadamu, hendak meneguhkan setiap pengakuan, setiap permintaan ampun, dan setiap keputusan untuk memutuskan hubungan dengan segala kebiasaan lama atau hidup lama dari anak-anak-Mu yang tadi melakukan ya Tuhan. Kepada setiap saudara yang tadi sudah mengakui dan sudah minta ampun dan sudah memutuskan hubungan dengan semua kebiasaan dan hidup lama saudara, dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus, saat ini dengan otoritas sebagai hamba-Mu di dalam nama Yesus, saya Tuhan meneguhkan pengakuan dan permintaan ampun dan pemutusan hubungan di dalam urusan penyembahan berhala, di dalam urusan aktivitas okultisme, di dalam urusan perbuatan cemar, di dalam urusan peristiwa di masa lalu yang terkait dengan orang tua, di dalam urusan kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih dirasakan walaupun kadangkala. Dari semuanya itu Tuhan, saya meneguhkan apa yang sudah dilakukan, yaitu pengakuan, permintaan maaf, permintaan ampun, dan pemutusan hubungan dengan semuanya itu di dalam nama Yesus. Segala apa yang sudah diakui, segala apa yang sudah dimintakan ampun, dan segala apa yang sudah diputuskan hubungannya mulai detik ini di dalam nama Yesus terjadi dalam nama Yesus. Dan iblis, engkau dengar, engkau tidak berhak untuk mengintimidasi, sekalipun firman Tuhan berkata itulah pekerjaanmu. Semua di tempat ini yang sudah melakukannya adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Sudah dipindahkan, bukan anakmu lagi, bukan milikmu lagi, 1% pun bukan, tapi 100% mereka adalah milik Kristus. Dengar baik-baik iblis, engkau tidak berhak mengganggu hidupnya lagi mulai sekarang. Karena yang lama, hidup lama sudah benar-benar berlalu. Tidak ada yang disisakan, tidak setengah-setengah, tidak sekedar pingsan, tapi mati 100% di dalam nama Yesus. Dan yang baru dari Tuhan Yesus sudah datang dan sudah menyatu menjadi ciptaan yang baru di dalam nama Yesus. Terimalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui firman-Mu di Mazmur 119 tepatnya, Roh Kudus menolong setiap anak-anak Tuhan di tempat ini untuk belajar bagaimana hidup di dalam hidup yang baru. Bagaimana hidup sebagai ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan itu benar-benar terjadi. Dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu. Roh Kudus terus berbicara, khususnya yang belum meresponi firman Tuhan hari ini. Supaya jangan terlambat, Roh Kudus kasihi mereka. Terima kasih Tuhan, hamba selesai menyampaikan, tapi firman-Mu terus bekerja di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke tempat kami masing-masing. Ada tangan Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjagai kami sepanjang minggu ini. Hidup kami berhasil dan beruntung di dalam jalan-jalan firman-Mu. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Bapak Ibu Saudara juga anak-anak, saat ini pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus penuh atasmu dan juga hikmat sukacita dari Roh Kudus selalu melimpah di dalam hatimu, di dalam perasaanmu, di dalam seluruh aspek hidupmu, membuat engkau berhasil dan beruntung. Karena mulai hari ini engkau adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Terimalah dengan iman di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya dan mau hidup di dalam hidup yang benar-benar baru di dalam Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan.